Shalom rekan-rekan GPIB, jumpa lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend, edisi Sabtu 18 November 2023. Bersama saya, Angelica Stefani Kapoh. Rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami rekan-rekan pemuda GPIB siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi setiap kehidupan kami, agar apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca, boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Rekan-rekan, pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-12, ayat 41 sampai dengan 48. Lukas 12 ayat 41 sampai dengan 48 yang menyatakan, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Rekan-rekan pemuda, renungan kita pada hari ini berjudul Pelayan yang Setia dan Bijaksana. Pemahaman iman GPIB tentang gereja menyatakan bahwa Tuhan memanggil dan menetapkan para pelayannya sebagai presbiter yang berjalan bersama-sama untuk melengkapi warga GPIB yang misioner sebagai manusia yang utuh. Panggilan Tuhan itu terwujud melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Para pelayan Tuhan dipanggil dan dipilih serta dibekali dengan harapan agar mereka akan tampil sebagai pemimpin yang setia dan bijaksana. Semua harapan ini akan terwujud sebagai proses yang terus berlangsung sambil mengimani janji Tuhan bahwa Ia menyertai para hambanya. Orang-orang muda seperti kita ini sejak dini secara sadar ataupun tidak sadar telah dipersiapkan untuk mengemban tugas dan panggilan untuk menjadi pelayannya. Namun, mari kita renungkan bersama-sama rekan-rekan pemuda, apakah kita sanggup berjaga-jaga dengan berlaku setia dan bijaksana? Dalam bacaan Alkitab kita saat ini, Injil Lukas menuliskan tentang pengajaran Yesus yang disampaikan berupa perumpamaan tentang pelayan yang tidak setia. Yesus mengajak para muridnya agar terus waspada dalam mewujudkan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
melakukan pelayanan dengan setia sambil berjaga-jaga dengan tekun dan bijaksana akan membuat seseorang dihargai dan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ketika kita lebih banyak dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan, maka kepada kita pun akan dituntut pertanggungjawaban yang besar pula. Nah, Sobat GP, jika kita renungkan kembali makna perumpamaan yang telah Yesus ajarkan kepada muridnya saat itu, kita sama-sama belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, masa kini kita seringkali menjadi para murid yang tidak setia dan tidak bijaksana dalam menjalani hidup ini. Contoh sederhananya, mungkin saat kita duduk di bangku perkuliahan, kita harus jujur, kita akui bahwa terkadang kita menjadi pelajar yang tidak tekun. Kita akui juga bahwa kita seringkali tidak konsisten dalam perkuliahan kita, gitu ya. Mungkin padahal sebetulnya kita mampu, gitu, pada saat dosen kita tiba-tiba datang kasih kita ujian dadakan atau ujian dadakan, gitu kan ya. Mungkin saat kita tekun, saat kita mau belajar, kita memberikan konsisten waktu kita untuk kita taat belajar, kapanpun itu dosen kita mau kasih kita kuis dadakan atau ujian dadakan, kita mampu menghadapinya karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang untung kalau kita bisa setia dan kita bijaksana siapa? Tentunya diri kita sendiri, karena teman-teman, dengan persiapan yang matang kita dapat melalui ujian yang ada. Dan bisa saja nilai yang kita dapatkan adalah nilai yang memuaskan, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Sehingga pada akhirnya mungkin para dosen kita akan melihat dan akan mengapresiasi pencapaian kita, bahkan mungkin dalam jangka yang panjang kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Seperti contohnya mungkin saat kita konsisten mempersiapkan diri kita dan usaha kita yang lebih maksimal, bisa saja kita akan dipercaya oleh dosen kita bisa menjadi asisten dosen, gitu kan. Jadi secara sederhananya, jika kita bisa mempersiapkan diri untuk segala sesuatunya, Tuhan akan kasih, bahkan percayakan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Nah, Sobat GP, perlu kita sadari bahwa contoh yang tadi saya berikan atau yang saya sharing itu tidak hanya berlaku bagi kita yang sedang duduk di bangku perkuliahan ataupun di bangku sekolah, tetapi ini berlaku juga bagi kita yang sedang bekerja maupun yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Jika saat ini Tuhan kasih kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk apapun itu, jangan pernah sia-siakan begitu saja. Tetapi persiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin dan tunjukkan loyalitas dan kebijaksanaan kita kepada Tuhan. Karena saat kita mampu melakukannya, Tuhan akan berikan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Ingat ya Sobat GP, bacaan Alkitab kita juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa saat ada kepercayaan yang sudah Tuhan berikan untuk kita, harus ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai saat kita sudah di atas awan, kita jadi lupa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan karena kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, pekerjaan yang bagus, ataupun mungkin pelayanan kita sering dipuji oleh jemaat-jemaat, kita jadi lupa untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jadilah anak-anak muda yang selalu menerapkan 2M dalam perjalanan hidup ini. 2M yang berarti yang pertama, mempersiapkan segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu, baik waktu kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, bahkan talenta kita. Apa yang kita miliki, janganlah kita sia-siakan dan terus kita persiapkan dalam melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kita. M yang kedua,
Yang tidak kalah penting yaitu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sobat muda, dari renungan kita saat ini, marilah kita kembali mengkoreksi diri kita dan bertanya, bersediakah kita untuk mempersembahkan seluruh potensi kita dalam melayani dan bersaksi seturut kehendak Kristus. Semoga jawaban kita adalah kita bersedia. Jadi kita bersedia, maka hadapilah berbagai tantangan dunia muda dengan iman dan percayalah Dia yang memanggil dan mengutusmu akan memperlengkapi dirimu untuk melayani dengan setia dan bijaksana. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami rekan-rekan pemuda GPIB boleh bersatu hati untuk kami boleh membaca dan merenungkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui ini ya Tuhan, kami rekan-rekan pemuda boleh saling menguatkan setiap hati dan iman kami kepadamu, agar apa yang boleh kami baca dan apa yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda GPIB, sekian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!